di dalam kalangan ulama fikih, baik itu di bangsa kita atau di bangsa yang lain, sumber hukum yang boleh dijadikan sandaran dasar atau landasan oleh kita itu selain adanya Al-Quran, Al-Sunnah atau hadis, itu yang ketiga ada ijtihad. Ijtihad apa sih yang dimaksud dengan ijtihad? Ijtihad itu diambil dari kata jahad, artinya serius atau sungguh-sungguh. Tapi kalau ijtihad yang dimaksud di dalam fikih adalah sungguh-sungguhnya para ulama untuk menggali hukum, menggali ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, karena sesuatu itu tidak terjadi di masa Nabi atau tidak terjadi juga di masa sahabat, sesuatu itu memang baru terjadi di masa kini, maka memerlukan ijtihad. Contohnya, bolehkah bayi tabung? Nah, itu kan sesuatu yang tidak ada di masa Nabi SAW. Berarti kan ini memerlukan ijtihad. Dan ijtihad itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Jadi kalau bertentangan berarti kan itu tertolak ijtihadnya. Siapa yang boleh berijtihad? Maka ada kriteria mujtahid. Yang pertama, dia harus menguasai bahasa, yang pasti bahasa Arab. Yang kedua, dia juga harus menguasai Al-Quran. Yang ketiga, dia harus menguasai Sunnah. Yang keempat, dia harus mengetahui hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu modal dasar. Dia juga harus menguasai asbabun nuzul, asbabul wurud, begitu kan, munasabah ayat dan sebagainya. Jadi tidak boleh siapa saja yang bisa menjadi mujtahid. Maka ijtihad itu adalah upaya yang benar-benar dilakukan untuk menggali sesuatu yang baru yang belum ada ketetapannya dari Al-Quran dan Sunnah untuk ditemukan agar sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu ijtihad ya, dan itu kriteria mujtahid. Lalu apa itu fungsi ijtihad? Fungsi ijtihad bagi kita sebagai umat Islam adalah bisa dijadikan sumber setelah Al-Quran dan Sunnah. Kalau di Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada. Yang kedua, ijtihad itu juga syaratnya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi ijtihad berfungsi menetapkan hukum-hukum baru yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah sendiri, begitu. Jadi berarti kan seolah ketetapan baru, walaupun sebenarnya sandarannya adalah Al-Quran dan Sunnah, ya. Terus ijtihad juga mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, wilayah ijtihad artinya wilayah itu mana sih kebolehan ulama itu boleh beristihad. Satu, bukan pada wilayah ayat-ayat yang qat'i urud dan qat'i dilalah. Artinya bukan ayat-ayat yang sudah jelas hukumnya tidak boleh diotak-atik lagi. Kalau yang sudah jelas, berarti wilayahnya mana? Berarti ayat-ayat yang mutasyabihat atau ayat-ayat yang belum qat'i, begitu ya. Wilayah ijtihad itu pada wilayah ayat-ayat yang masih samar, atau ayat-ayat yang umum, termasuk juga dalam hadis-hadis yang umum gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.